Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kita akan mendiskusikan pokok bahasan terkait dengan joint probability distribution. Kita mengenal di pembahasan sebelumnya di random variable atau variabel acak. Ada yang variabel sifatnya discrete, ada yang sifatnya continue. Dan ketika itu kita jadikan dalam sebuah persamaan atau sebuah fungsi, maka di sini kita bisa melihat bahwa nanti masing-masing variabel dia akan menentukan suatu fungsi tertentu dan kumulatifnya itu akan menunjukkan fungsi dari sebuah probabilitas. Jadi probabilitas adalah sebuah kumulatif ya. Kalau di total probabilitas yang terbesar adalah 1, itu adalah penjumlahan atau kumulatif dari fungsi tersebut pada interval tertentu. Nah, di sini di joint probability distribution ini dua variabel masuk atau dia menyusun suatu fungsi tertentu. Biasanya suatu fungsi hanya terdiri dari satu variabel, contohnya seperti persamaan misalnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah sebuah fungsi yang dia hanya melibatkan satu variabel. Tetapi di sini di joint probability maka di sana ada dua variabel yang masuk ke dalam sebuah fungsi. Nah, kita akan melihat contohnya untuk masing-masing kasus nanti di discrete dan juga ada yang di continue. Ini ilustrasi yang pertama, ada dua pena yang dipilih secara random dari sebuah kotak, yang di kotak tersebut terdiri dari 3 pena berwarna biru, 2 pena berwarna merah, dan 3 berwarna hijau. Dan kondisi atau variabel yang digunakan di sini ada dua, yaitu variabel x dengan variabel y. Di mana variabel x ini menunjukkan jumlah pena yang berwarna biru dan variabel y adalah jumlah pena yang berwarna merah. Nah, tentu saja karena di sini ada 3 warna hijau green, maka green adalah bukan X dengan bukan Y, tapi yang menjadi pokok bahasan kita di sini X dengan Y. Nah, kita lihat ada dua random variables di sini X dan Y, maka dua variabel yang bergabung ini dalam satu fungsi dia akan membentuk sebuah joint probability atau fungsi peluang bersama karena ada dua variabel. Nah, pertama kita akan mencoba menentukan joint probability functionnya atau fungsi peluang bersamanya. Nah, fungsinya ini dibentuk di sini. Kita lihat yang komponen yang pertama ini 3 dari X yang terpilih atau 3 ini mewakili jumlah total pena dan X ini adalah jumlah pena warna biru yang dia terpilih di antara dua. Kemudian yang Y ini yang warna merah, dia di dalam kotak ada 2. Kemudian di dalam kejadian yang nanti akan dihitung peluangnya ini dia diwakili dengan variabel Y. Jadi yang X ini biru dari total 3 yang ada, kemudian Y ini merah dari total 2 yang ada, kemudian yang bagian ketiga ini adalah 3 warna hijau total yang ada, kemudian dari 2 ini yang kemungkinan terpilih ya berarti 2 minus X minus Y. 2 total dikurangi X punyanya biru dan Y milik merah. Kemudian dibagi dengan peluang kejadiannya. Jadi kejadiannya berarti ketika 2 dipilih dari 8, nah maka ini dinotasikan sebagai ini lambangnya ini ya. Kemudian nah ini jumlah kejadian X, jumlah kejadian Y, jumlah datanya, jumlah kejadian yang diharapkan ini 2. Jumlah data X dengan Y ini dilambangkan dengan mewakili dia variabel yang X dengan Y, yang itu nanti akan ditunjukkan
Ini sebagai warna biru, ini sebagai warna ya, merah. Dari totalnya ada 3 warna merah dan 3 warna biru dan 2 warna merah. Nah, persamaan di depan tadi ketika itu diselesaikan, maka dia bisa memiliki beberapa nilai karena kombinasi nilai X dengan Y-nya ini bisa X-nya bisa 0. 0 itu artinya dari 2 yang dipilih secara random, maka X atau warna biru dia tidak ada. Nah, jadi tidak ada dari 2 yang terpilih secara random itu pena berwarna biru, maka itu X-nya 0. Kemudian kalau X-nya 1 berarti dari 2 pena yang dipilih secara random, maka salah satunya adalah biru. Kemudian kalau 2 berarti dari 2 pena yang dipilih secara random, maka dua-duanya berwarna biru. Yang Y juga sama. Y juga sama. Kondisi untuk Y ini untuk yang warna merah. Dia dari 2 pena yang dipilih secara random, kemungkinannya dia bisa tidak ada yang berwarna merah. Kemudian 1 diantaranya berwarna merah dan 2 diantaranya berwarna merah. Karena ada 2 pena yang berwarna merah, berarti kemungkinan bisa jadi yang terambil 2 pena secara random itu dua-duanya adalah merah juga. Nah, ini nilai kombinasi X dengan Y dimasukkan ke dalam persamaan yang ada sebelumnya tadi, muncul nilai ini ya. Nah, ini nilainya. Jadi fungsi X dan Y, fungsi joint probability, 2 variabel yang membentuk satu fungsi yang sama, maka dia bisa dimasukkan nilainya sehingga muncul kemungkinan-kemungkinan X dan Y-nya seperti ini. Kemudian ya, ketika kita diminta untuk menentukan misalnya ini berapa kejadian kalau terpilih jumlah X dengan Y-nya itu kurang dari atau sama dengan 1. Artinya setidak-tidaknya salah satu itu berwarna biru atau berwarna merah. Nah, jadi di sini fungsi ini, pertanyaannya ini atau mungkin diwakili oleh ini ya, tentukan probabilitas X dengan Y yang dia anggota dari A, di mana A tersebut ini dibatasi bahwa X plus Y-nya kurang dari atau sama dengan 1. Jadi setidaknya kalau enggak X-nya 0, Y-nya 1, atau X-nya 1, Y-nya 0, atau X-nya sebaliknya ya, 00 juga bisa, 00. Ya, jadi 00 itu juga kurang dari sama dengan 1. Nah, ini berarti probabilitasnya dia kumulatif yang dikumulatifkan apa? Yang dikumulatifkan yang sesuai dengan ketentuannya ini ya, ketentuan ini. Jadi X plus Y kurang dari 1. Nah, bagaimana kalau bentuknya variabelnya continue? Yang tadi kita didiskusikan sebelumnya itu discrete. Discrete itu berarti setiap kejadian dia memiliki atau bisa dihitung, ada angkanya, bisa dicacah. Nah, kalau continue ini bisa berapapun nilainya, Misalnya kita menghitung suhu, mengukur suhu berarti suhu itu kalau kita gunakan angka 27 bisa, atau 27,1 bisa, atau 27,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya juga bisa. Dan itu bisa sifatnya interval ya, artinya tidak bisa dicacah. Kalau manusia itu discrete karena dia dihitung. Tidak ada manusia 1,5, nggak ada. Manusia ya 1, 2 manusia, 3 manusia, 3 orang, 4 orang itu. Tapi kalau misalnya waktu, suhu, nah ini sifatnya continue. Ini kita mengulang sedikit pembahasan di yang sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke variabel acak continue untuk fungsi joint probability-nya seperti apa. Jadi ini sebuah ilustrasinya, sebuah perusahaan
swasta yang mereka memiliki fasilitas drive-in dengan fasilitas walk-in. Kemudian variabel X dengan Y di sini mewakili proporsi waktu. Nah ini di sini ada istilah waktu ya. Waktu untuk menggunakan fasilitas drive-in dan waktu untuk menggunakan fasilitas walk-in. Nah, kalau dibuat dalam bentuk persamaan, misalnya diketahui fungsinya seperti ini. Fungsi X dengan Y untuk variabel acak kontinu, dia nilainya 2/5 kali 2X tambah 3Y yang ada di interval ini. Interval ini artinya ya dia bisa berapapun, bisa X misalnya antara dari 0 sampai dengan 1, berarti dia bisa 0,1, 0,2, 0,123, 0,123, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Jadi dia nilai berapapun, maka ini disebut sebagai continue. Jadi dia bisa asal terletak antara 0 sampai dengan 1. Kemudian kita diminta, ini fungsinya, kita diminta untuk menentukan peluang XY yang itu merupakan anggota A, di mana ini dibatasi A ini kejadiannya ketika X nilainya antara 0 sampai setengah dan Y nilainya antara 1/4 sampai setengah. Ini nilai ini masih memenuhi ketentuan ini, sehingga fungsi ini masih bisa digunakan. Jadi ini fungsi utama dengan pembatasan interval tertentu. Kemudian kita diminta untuk menghitung peluang. Peluang dia juga memiliki interval tertentu. Nah, peluang ini adalah fungsi kumulatif dari suatu fungsi yang dia dihitung pada interval tertentu. Sehingga kita harus menghitung peluang untuk nilai X antara 0 sampai setengah dan Y-nya 1/4 sampai setengah. Nah, karena sifatnya kontinu, maka kita menggunakan di sini kalau kumulatif berarti kita pakai integral. Integralnya, nah ini dirumuskan dari integral untuk fx dx dengan dy. Jadi masing-masing nanti dihitung. Ini kita hitung dulu yang di depan berarti x-nya dulu. Berarti ini hasil integral untuk fx dx ya, ini yang untuk dx. Setelah dihitung, nah baru ini dihitung terhadap Y ini hasilnya. Nah sehingga hasil akhir kita langsung ke sini 13/160. Jadi peluang kejadian X dengan Y, di mana X nilainya antara 0 sampai setengah dan Y nilainya antara 1/4 sampai dengan setengah, untuk fungsi ini peluangnya sama dengan 13/160. Ya, maaf. Nah ini selanjutnya, bagaimana jika dua variabel acak memiliki fungsi yang berbeda? Nah sekarang kita lihat kalau fungsinya berbeda. Tadi pembahasan yang sebelumnya X dan Y muncul dalam satu fungsi yang sama. Nah sekarang kita coba cek kalau masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya Gx dulu, ini fxy, tapi dia dihitung. Nah ini terhadap X, tapi X tetap nilai Y-nya yang berubah. Kemudian yang ini Y-nya tetap, X-nya berubah. Nanti kita lihat di ilustrasi. Nah ketika kondisi seperti ini ataupun di bagian kontinu, di fungsinya juga ada dua, X dengan Y dibedakan, masing-masing variabel memiliki fungsi tertentu, maka ini adalah distribusi yang sifatnya marginal. Marginal itu ya sebagian ya. Jadi ada satu fungsi bersama, tetapi ada dari fungsi yang bersama itu kita misalnya mengkondisikan ini untuk X saja, variabel X saja, kemudian nanti variabel Y saja. Dari fungsi yang bersama, yang join, kalau yang dihitung adalah X saja, kemudian ini Y saja, artinya X-nya dibuat tetap untuk yang Y yang berbeda-beda, kemudian nanti dijumlahkan, maka ini disebut sebagai marginal distribution. Jadi distribusi tapi yang sebagian-sebagian. Kita lihat saja contohnya supaya lebih mudah membayangkan ilustrasinya. Nah ini fungsi yang pertama tadi,
untuk kasus yang pertama untuk diskrit ya, kasus pemilihan 2 pena yang diambil dari sebuah kotak yang terdiri dari 3 warna biru, 2 warna merah, dan 3 warna hijau yang tadi menghasilkan matriks seperti ini. Nah, kita melihat dari fungsi ini ada 2 variabel. Nah, sekarang kita akan mencoba memisahkan antara X, distribusi X dengan distribusi marginal untuk Y. Jadi masing-masing memiliki fungsi sendiri. Nah, kita lihat untuk yang G sama dengan 0, atau kita melihat ini ya, G sama dengan 0, maka ini X-nya 0, kemudian coba dihitung untuk semua kondisi Y. Jadi ketika ini 0, 0, 0, 01, 02, X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, dan X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini adalah penjumlahan ke bawah, jadi ini. Untuk yang kedua juga sama. Ini kita lihat ini ke bawah, sehingga hasilnya 15/28. Kemudian untuk yang ketiga, ini ya, supaya lebih cepat ini pembahasannya. Jadi G0, G1, G2 dijumlahkan nanti akan muncul dalam bentuk, nah ini, fungsi seperti ini. Jadi Gx, X0, X1 dengan X2, tapi yang dihitung ini kumulatif untuk fungsi X atau Gx. Nah, yang Y juga sama. Kalau Y berarti nanti yang dilihat ini ya. Nah, ini dengan ini. Jadi kalau X itu ke bawah, kalau Y itu ke kanan. Jadi ini yang dilihat nanti ke kanan, dan ke kanan. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus ini menentukan distribusi marginal untuk kasus yang kontinu. Nah, kita tadi melihat yang discrete, sekarang untuk yang kontinu. Fungsi utama sama, ini joint probability-nya, fungsi X, Y-nya sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita melihat marginalnya. Kalau fungsinya itu terhadap X saja berarti distribusi rumusnya ini integral fxy dy. Nah, fungsi utama kita masukkan ke sini, tetapi yang dilihat intervalnya terhadap y, berarti yang ini yang dimasukkan. Dan nanti ketemu bilangnya ini ya, fungsi gx 4/3 tambah 3 dibagi dengan 5. Ini untuk y antara mulai dari 0 sampai dengan 1. Dan nilai gx itu di luar interval ini mereka nilainya 0. Untuk yang y juga sama, kita buat ini rumusnya, integral minus tak hingga sampai tak hingga untuk fxy dx. Jadi dia dihitung terhadap nilai x. Nah, ini hasilnya ini berlaku untuk nilai ini bukan, ini harusnya x ya, ini x ya, untuk x antara 0 sampai dengan 1. Kemudian bagaimana jika suatu kasus adalah kejadian bersyarat? Bersyarat artinya berapa peluang terjadinya X jika Y sekian. Berapa peluang terjadinya Y jika X sekian. Ini adalah kondisi yang bersyarat. Jadi ada 2 variabel tetapi di sana saling terkait atau satu kejadian menjadi syarat untuk kejadian yang lain. Nah, rumus aslinya ini perlu diingat. Jadi di sini kita tadi memiliki fungsi fxy, kita juga untuk marginal kita memiliki gx. Nah, kita bisa menghitung kondisional fungsi ini, distribusi yang kondisional. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk ini ya, berarti kali hy ini sama dengan fxy. Nah, sama dengan ini. Oke. Ini sama dengan ini ya. Kita tinggal merujuk ini. Jadi kejadian X jika Y sekian dikalikan dengan fungsi Y itu sama dengan fungsi dari joint probability dari fxy.
Nah, untuk yang diskrit ini berarti ini fungsi kumulatifnya dari fx jika y. Kemudian untuk yang continuous ini integral fungsi dari jika x sama dengan berapa fungsi x jika y-nya nilainya sekian atau nilai tertentu. Untuk kasus yang bersyarat jika itu terjadi pada variabel diskrit, ini kita lihat contohnya ilustrasi masih sama, pemilihan dua pena secara acak dari sebuah kotak yang terdiri dari 3 pena berwarna biru, 2 pena berwarna merah, dan 3 berwarna hijau. Kemudian dengan kondisi X itu variabel jumlah pena berwarna biru yang terpilih, kemudian Y itu adalah jumlah warna merah, pena warna merah yang terpilih. Nah, kita melihat di sini kondisinya ini. Cari kondisi distribusi untuk X tetapi Y-nya sama dengan 1. Jadi pembatasnya khusus untuk kejadian yang Y sama dengan 1. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menghitung peluang yang nilainya jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Jadi dari fungsi itu akan menghasilkan beberapa nilai dan dari nilai tersebut dipilih yang khusus peluangnya X-nya 0, Y-nya 1. Jadi dari dua pena yang terpilih itu tidak ada yang warnanya X itu biru, tidak ada yang warnanya biru dan satu warnanya merah. Jadi kondisinya seperti itu. Artinya yang kalau tidak ada warna biru dan yang satu merah berarti yang lain hijau. Ya, seperti itu dari dua ini ya, dua pena yang dipilih secara acak. Nah, untuk bisa menghitung distribusinya atau fungsinya ini kemudian digunakan untuk menghitung berapa peluangnya, maka kita harus mencari ini fungsi X jika Y, di mana Y-nya ini sama dengan 1. Nah, kita lihat tadi di rumus. Nah, ini rumusnya. Sebenarnya rumusnya fx jika Y sama dengan 1 itu sama dengan fungsi X1 dibagi dengan fungsi H ketika Y-nya sama dengan 1. Ya masih ingat ya tadi di pembahasan di depan ketika kita berbicara rumus secara umum sebelum ini. Nah, untuk bisa menghitung ini semua berarti kita harus menghitung H1-nya berapa. Nah, ini dihitung H1-nya berapa, ini sigma dari fx1 ini juga sama tadi sudah. Berarti nilainya ini 3/7. Kemudian fungsi fx1 sendiri. Nah, fx1 sendiri ini berarti kita juga harus mencari ketika tadi di fungsi di matriks tadi ya. Ketika kita bisa memasukkan nilai x-nya berarti kan bisa 0, bisa 1 atau bisa 2. Nah, sehingga di sini ini kalau X-nya sama dengan 0, kemudian yang ini kalau X sama dengan 1, kemudian yang ini kalau X sama dengan 2. Kita mengetahui nilainya ini setengah, dan 0. Atau kalau dibuat dalam bentuk tabel atau grafik, fungsi X jika Y sama dengan 1 itu bisa setengah untuk X-nya 0, bisa setengah untuk X-nya 1, bisa 0 untuk X-nya 2. Nah, kita diminta untuk menghitung peluang yang kondisinya lebih spesifik. Jika X-nya 0 dan Y-nya 1. Berarti kita bicara X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ini setengah, ya, sama. Nah, itu untuk kasus yang variabel diskrit. Sekarang untuk variabel yang sifatnya kontinu. Nah, ini ada sebuah ilustrasi kasus yang lain ya. Nah, kita berikan contoh kasus yang lain. Join density untuk variabel X dengan Y, di mana X itu adalah unit temperatur perubahan suhu, kemudian yang Y adalah ini proporsi
dari pergeseran spektrum. Ini untuk kasus partikel atom yang dihasilkan. Nah, ini fxy fungsinya diketahui seperti ini. Jadi fxy sama dengan 10xy kuadrat untuk nilai x lebih besar dari 0, kurang dari y, dan y kurang dari 1. Ini xy-nya muncul sebagai satu kejadian, satu ketentuan yang bersama. Maka kita harus menemukan dulu ini marginal density untuk Gx, Hy, dan conditional density untuk Fy jika X memenuhi kondisi tertentu. Kemudian yang kedua kita diminta untuk menghitung peluang pergeseran spektrum shift, ini berarti Y ya, ini Y. Jika more than half of total observation given that the temperature increase by 0,25. Nah, ini nanti kita lihat satu-satu penjelasannya. Untuk yang A dulu, marginal density, ini mungkin tidak susah ya. Tadi sudah dijelaskan, ini rumus umumnya seperti ini. Karena ini kontinu, maka kita cari Gx itu sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga fxy dy. Kemudian untuk yang Hy, untuk marginal density untuk fungsi Hy atau yang dipengaruhi oleh variabel y, itu adalah integral minus tak hingga fungsi fx dx. Ini fx dx ini adalah join terhadap fxy terhadap dx. Jadi yang Hy ini terhadap dx, yang gx itu terhadap dy integralnya. Nah, ini hasilnya untuk yang gx, ini hasilnya untuk yang y. Maka fungsi bersyarat atau kondisionalnya, maka f fungsi y jika x, ini tinggal dimasukkan. Fxy kita punya, ini Gx kita juga punya. Gx mana tadi? Ini ya Gx. Nah, sehingga dengan memasukkan ini 10x y kuadrat dibagi ini 10x, berarti 10x-nya hilang. Tinggal 3/3 jadi naik, jadi 3y kuadrat dibagi dengan 1 minus x pangkat 3 untuk nilai y-nya ini, xy-nya ini. Jadi fy jika x fungsinya sekarang menjadi ini 3y kuadrat untuk nilai x lebih besar dari 0 dan kurang dari y, dan y kurang dari 1. Nah, untuk yang B, probabilitas, berarti ini nanti fungsinya ditentukan tadi y-nya lebih dari setengah, more than a half. Kemudian shifting ininya suhunya ya, perubahan temperaturnya itu 0,25. Nah, tinggal kita hitung. Nanti fungsinya ini kita sudah punya tadi fy jika x. Kemudian ini nilainya antara setengah sampai dengan 1, karena ini berarti ini y ya. Ini y. Y-nya berarti dibatasi. Tadi kalau masih ingat ini 0 x y 1. Berarti kalau ini di atas setengah berarti batas atasnya 1 supaya fungsinya masih bisa berlaku. Kemudian dihitung, maka nilainya 8/9. Ya, baik. Baik, itu menutup diskusi kita terkait dengan joint probability distribution-nya. Jadi ketika dua variabel yang itu membentuk satu fungsi bersama, maka mereka disebut kondisinya sebagai kondisi di mana probabilitasnya dipengaruhi oleh dua variabel, atau ada joint probability. Tidak hanya lagi satu variabel, bisa dua. Mungkin nanti bisa variabelnya tidak hanya dua ya, mungkin bisa ditambah dengan variabel yang lain. Kita contohkan yang simple dua. Jadi ada yang satu, ada yang lebih dari satu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk memastikan apakah bisa dipahami dengan tidak materi yang sudah kita diskusikan bersama. Yang pertama, jelaskan kapan teori joint probability distribution kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan random variable. Nah, tadi
sudah dijelaskan kriterianya, contohnya, kira-kira bisa mendefinisikan atau menjawab pertanyaan ini enggak. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara joint probability distribution, joint density function, marginal distribution, dan kaitannya dengan random variable, dan kapan masing-masing dari distribusi tersebut dipilih untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus beubah acak. Nah, silahkan nanti tadi ada beberapa istilah, ada beberapa definisi. Mungkin kalau yang lupa bisa melihat ke materi yang sebelumnya ketika kita membahas tentang variabel acak, ada di sana discrete, ada continue, apa perbedaannya. Nah, nanti semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk materi kali ini. Nanti akan pembahasan berikutnya kita akan membahas kelanjutan materi, yaitu terkait dengan harapan matematis ya setelah ini. Insya Allah bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.